dan sebagainya. Yang kedua kata Nabi SAW, amlik alaika lisanak, kalian kendalikan lidah. Jadi kalau suasana zaman yang seperti itu ruwet sekali kata Nabi, sampai Nabi menyebutkan tidak bisa membedakan antara mukmin dengan munafik, antara orang yang benar dengan orang berkhianat, antara orang yang alim dengan orang yang tak alim, payah untuk membedakan. Sampai Nabi menyebutkan seperti ini, saking bercampur baurnya. Yang kedua kata Nabi, amlik alaika lisanak, hendaklah kalian mengontrol lidah kalian, kata Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang memang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, aw liyasmut, diam, kata Nabi. Para penjangga, para sastrawan Arab mengatakan, jaruhal lisan lahut tusam. Kalau lidah yang terluka masih ada obatnya. Wala yaltamu ma jaruhal lisan. Tapi kalau sesuatu yang dilukai oleh lidah ini tidak ada obatnya. Lidah kita berkata kepada orang lain, Masya Allah, tidak ada obatnya. Sampai mati perasaan sakit hati itu masih ada, walaupun sudah dimaafkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini orang berbicara bukan hanya lewat lidah, tapi perwakilannya apa yang ada di tangan. Setiap apa yang kita ketik itu adalah perwakilan dari lidah. Betapa banyak hari ini orang jatuh kepada fitnah gara-gara tulisan, perwakilan dari lidahnya. Masuk penjara gara-gara tulisan. Maka Nabi sudah mengingatkan, kalau kondisi seperti itu, jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu banyak membuat status tulisan. Tapi apa kata Nabi? Amlik alaika lisanak, jaga, kontrol lidah kita. Jangan mengatakan hal yang tidak penting untuk diri kita dan untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga kata Nabi SAW, khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir. Yang ketiga dan yang keempat ini kata Nabi, lakukan apa yang menurutmu yang engkau ketahui, tinggalkan apa yang tak kau ketahui. Artinya maknanya apa? Tinggalkan apa, lakukan apa yang benar, tinggalkan apa yang tak benar. Itu solusi selamat di akhir zaman. Hari ini banyak orang yang sebenarnya bukan domain dia, bukan bidangnya, tapi dia berfatwa seolah-olah ulama. Baru belajar beberapa hari, dia sudah sanggup mengatakan yang halal dan yang haram. Ini bukan domain. Ada domain orang-orang yang berfatwa. Halal dan haram ini ada orang yang berfatwa untuk itu. Ada orang yang layak dan ada orang yang sudah diberi amanah. Maka orang yang tidak ada domain di situ jangan banyak berkecimpung. Lakukan saja apa yang kita ketahui. Kalau hanya sebatas kita bisa membaca Al-Quran, jangan coba-coba untuk menafsirkan Al-Quran. Itu makna hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat, sidang jamaah Zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da' ma tunkir, tinggalkan apa yang engkau tidak tahu. Ya, kita tidak tahu, jangan lakukan. Idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'ah, kata Nabi. Apabila urusan itu sudah disandarkan, dikerjakan, diamanahkan kepada orang yang memang bukan ahlinya, fantazir as-sa'ah, tunggulah, kata Nabi, kehancurannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kelima dan yang keenam kata Nabi, untuk selamat dari fitnah yang bakal akan terjadi, kata Nabi, alaika bi amri khassati nafsik, hendaklah urus urusan pribadi. Wada'anka amral ammah, tinggalkan urusan orang ramai kalau itu tidak ada manfaatnya. Jangan sok-sok menjadi hero, seolah-olah kita jadi pahlawan, padahal kita tidak ada domainnya di situ. Urusan-urusan politik jangan dibicarakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan dengan politik. Nanti akan kabur. Ada orang-orang yang berbicara tentang politik,
Dialah dan mereka lah orang-orang yang ada kapasitasnya di situ. Kita orang-orang awam, masyarakat biasa, jangan coba-coba mengomentari hal-hal politik. Di status kita kan banyak di WA, macam-macam. Adalah yang ini diungkapkan, adalah yang kontra, adalah yang pro. Semuanya diungkapkan di situ. Akhirnya apa? Yang pertama kali ketika kita berkawan di WA itu, akhirnya dengan sebab banyak pro kontra, setelah terjadi pro kontra itu akhirnya kita bermusuhan. Saudara kita sendiri bermusuhan. Gara-gara apa? Mengomentari hal-hal yang bukan urusan kita. Untuk itu kaum muslimin, kalau tidak ada manfaatnya untuk diri kita dan masyarakat ramai, masyarakat luas, tinggalkan. Tinggalkan. Tapi kalau ada manfaatnya, contohnya untuk amar ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, terjunlah kita untuk orang ramai. Kalau perlu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itulah yang dinasihatkan oleh Nabi SAW untuk kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pemahaman dan Allah selamatkan kita dalam fitnah ujian akhir zaman yang sangat dahsyat ini. Demikian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka